ada yang aing jodoh. Hukumnya ilmu spiritual apa spiritual? Spiritual, oke? Hukumnya ilmu spiritual. Adakah di zaman Nabi sudah ada spiritual? Spiritual. Do you know what the meaning of spiritual? Spiritual. Do you know what the meaning of spiritual? Apa tuh? Tahu nggak apa artinya spiritual? Itu bahasa Inggris, ya. Dari kata spirit. Spirit itu bukan berarti nahan pengen BAB, bukan ya? Tapi spirit. Nah, spirit. Kalau dalam spirit itu bisa berarti semangat, bisa berarti jiwa. Nah, pertanyaannya spiritual yang mana? Nah, spiritual yang mana? Nah, kalau kita bahas sesuatu harus tahu akar bahasanya. Spiritual yang mana? Kadang orang tertukar antara spiritual yang mana dengan spiritual yang lebih condong orang-orang cekirik. Spiritual. Spiritual itu kan semangat jiwa, dan Islam itu sangat memperhatikan ideal manusia. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Bicara tentang jiwa. Nah, ini pertanyaan mungkin spiritual yang ada kayak magicnya gitu. Mungkin spiritual yang kayak ada magicnya mungkin. Spiritual. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Dalam bahasa Arab, spiritual yang magic itu bahasa Arabnya sihir. Kayaknya ada yang mau pamit, silakan, nggak apa-apa. Ada mau pamit? Takutnya kemalaman, nggak apa-apa. Jangan ngerasa nggak enak, langsung angkat aja saya pamit duluan. Nah, nggak apa-apa. Spiritual itu bahasa Arabnya yang tadi yang pakai itu sihir. Kalau spiritual, bahasa ini bahasa Arabnya nafs. Nafsu itu dari kata bahasa Arab diri atau jiwa. Yourself. Nah, spiritual yang pakai magic itu sihir. Oh, yang berarti malah jin. Itu namanya sihir. Sihir itu bahasa Arab. Artinya sesuatu yang menakjubkan. Sesuatu yang menakjubkan. Jadi sesuatu yang menakjubkan bahasa Arabnya sihir. Makanya sampai ketika orang-orang dulu kan jago sastra nih, jago fisik. Sampai dikatakan wa fi qawlihim sihrun. Di dalam perkataannya ada sesuatu yang mengagumkan, menakjubkan. Yang mengagumkan itu bisa mempengaruhi orang lain. Bisa mempengaruhi orang lain. Bikin orang terpukau, bikin orang kaget. Wah, apa kabar? Kaget kan? Nah, seperti itu. Mengagetkan, mempengaruhi orang lain. Seperti itu, paham ya? Jadi, nah, sesuatu yang mengagumkan ada dua hukum. Bisa hukumnya halal, bisa hukumnya haram, tergantung prakteknya. Kalau prakteknya bersekutu dengan jin, haram. Kalau prakteknya tidak bersekutu dengan jin, tidak haram. Contoh, ada orang misalkan kebal pukulan, pakai jin, haram. Orang kebal pukulan, anggota KTK, anggota PSDB, macam penampasan, orang fisik, yang nggak haram. Kan? Jadi kembali lagi, wasilahnya apa? Makanya dikatakan hukum wasilah itu apa? Bimaqasid, berdasarkan tujuan. Nah, sama bagaimana cara mencapai tujuan. Gitu. Jadi yang namanya spiritual boleh kalau tidak bertentangan dengan sunnah, tapi kalau kayak berantem sama hantu, Rasul pesan bukan seperti itu. Sahabat Itu tontonan dulu. Aing saha. Kita kopi lagi. Dalam perkara gaib ada tuntunannya. Misalnya orang kena santet, dirupiah. Bacakan ayat Al-Qur'an, bacakan ayat kursi, Anas, Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kahfi. Ada sunnahnya. Maka akan lari tuh cincin dari tubuhnya kan. Jadi tidak ada sunnahnya ketika ada yang aing jodoh. Spiritual dalam arti kejiwaan Islam membolehkan, tapi spiritual dalam arti sihir bersekutu dengan syaitan haram. Nah, ada yang bilang, oh ini bukan dari jin. Ini dari Allah. Dari mana itu Allah? Tahu dari mana? Kalau perkara gaib nggak ada yang tahu.
Makanya Islam itu luar biasa agama cerdas. Ketika masyarakat masih terhidap TBC, tahayul bidah khurafat, TBC, tahayul bidah khurafat, curahat. Nah, Islam turun, bebaskan manusia dari tahayul bidah khurafat. Tahayul dikata khayal, artinya angan-angan, kebanyakan khayal. Oke, makanya kayak cerita Batman tahayul. Tapi saya sudah bilang, tahayul. Jadi suaskan kurang. Kemudian ada bid'ah, mengada-ngada. Khurafat, dikata khurafat. Rusak akal karena tua. Jadi akalnya rusak. Pada saat masyarakat jahiliyah turun Islam, bebaskan manusia dari TBC. Dulu orang bikin berhala dari makanan, dari kue, dari roti. Tuhan, saya lapar. Diambil tangannya. Islam turun. Islam turun sampai diturunkan ayat kalau ada lalat yang rampas apa yang ada dari mereka, mereka tak mampu mengambilnya, kata Allah. Kenapa? Karena roti dikerubungin lalat. Sampai-sampai pembuat roti yang namanya mana seorang perempuan saleh dibikin patung disembah karena rotinya enak. Luar biasa turun Islam. Tahayul, khurafat, bid'ah hapus. Luar biasa. Makanya